Oke, siap ya? Ye, Oke, siap. Selamat pagi, Pak Glory. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat Selamat pagi Pak Irfan. Baik, bagaimana kabarnya Pak Irfan? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kabar baik ya, Pak Glory. Gimana ini? Sehat-sehat semuanya ya? Sehat-sehat Pak. Oke. Di sini Pak Glory akan melaksanakan kegiatan coaching yang nanti bersama Koci. Kemudian akan kami sampaikan rubrik penilaian percakapan coaching dan beberapa hal tentang coaching. Apakah bisa Pak Glory? Bisa Pak. Oke, terima kasih Pak Glory. Pada kegiatan coaching hari ini, saya akan mengamati coach dan coachi untuk melakukan penilaian sesuai rubrik, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachi dan bagaimana coachi tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak sebagai coach. Kemudian jangan lupa untuk juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mari kita diskusikan dulu beberapa hal kompetensi coaching mana yang ingin Pak Glory kembangkan. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh ya, terima kasih Pak Glory. Kemudian kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi dan ingin dikembangkan itu sudah sesuai. Kemudian bagian kompetensi mana yang ingin lebih spesifik, ingin diamati dan dikembangkan, Pak Glory? Ini Pak, mungkin kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi dan ingin dikembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Terakhir ya, indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai Pak Glory sebagai coach itu nanti seperti apa? Indikator atau tandanya proses coaching Pak Glory nanti berjalan dengan baik. Ya, saya dapat menggali potensi coach dengan indikatornya, misalnya nanti si coach bisa mengemukakan ide kreatif, bisa melaksanakan rencana aksinya, serta bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut, serta dapat mempertanggungjawabkan aksinya. Ya, pada intinya kompetensi saya bisa meningkat, Pak. Baik. Baik, terima kasih Pak Glory. Demikian dulu untuk pra-observasi kali ini. Silahkan Pak Glory melakukan proses coaching. Nanti setelah selesai proses coaching, kita akan ngobrol-ngobrol lagi untuk tindak lanjutnya. Begitu Pak Glory, silahkan. Baik, terima kasih Pak Irfan. Selamat pagi Pak Surya. Selamat pagi Pak Glory. Gimana, jelas ini suara saya? Sangat jelas Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sepertinya bahagia sekali. Alhamdulillah baik Pak. Bapak bagaimana ini kabarnya? Baik juga Pak. Ini Pak Surya sepertinya sedang ada yang dipikirkan ya Pak ya? Sepertinya seperti itu Pak. Saya agak sedikit bingung-bingung gimana gitu loh Pak. Apa yang membuat Pak Surya bingung ya? Dan apa yang Pak Surya ingin dapatkan dari perjalanan kita ini nanti? Gini Pak, saya sebenarnya ingin berbagi cerita dan mendapatkan solusi nih Pak. Dari masalah tentang kebingungan saya Pak.
Nggih, tentu, Pak. Bisa. Apa permasalahan yang Pak Surya hadapi ini? Silahkan diceritakan, Pak. Begini, Pak. Setiap saya mengajar bahasa Indonesia di hari Senin dan jam terakhir selalu mengalami kendala, Pak. Banyak siswa yang tidur ini loh, Pak, di jam pelajaran. Saya ingin meningkatkan semangat anak-anak dalam pelajaran bahasa Indonesia itu di kelas, terlebih lagi di jam terakhir pelajaran. Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Saya ingin siswa saya selalu senang untuk belajar bahasa Indonesia, Pak. Pagi atau siang hari. Sewayah-wayah gitu, Pak. Ya, baik Pak Surya. Kemudian apa yang menjadi tantangan Pak Surya dalam mencapai tujuan tersebut, Pak? Iya, Pak. Betul. Begini, Pak, siswa yang sudah benar-benar lelah dan lapar sehingga di jam terakhir itu kehabisan energi, Pak. Dan ditambah lagi suasana kelas yang panas, Pak. Kelas saya belum ber-AC, Pak. Membuat siswa itu gerah dan tidak semangat, Pak. Baik. Terus apa yang Pak Surya butuhkan untuk mencapai tujuan Pak Surya? Begini, Pak, saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka tidur, Pak, saat pelajaran berlangsung. Saya sudah mencoba, Pak, berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Saya juga sudah memberikan ice breaking, Pak, untuk memantik semangat belajar siswa. Untuk beberapa siswa sih sudah semangat, Pak, tetapi ketika masuk dalam materi pembelajaran, siswa sudah mulai mengantuk, Pak. Selain itu juga perbaikan sarpras, Pak. Sarana prasarana dibutuhkan, Pak. Tetapi kalau terkait ini sepertinya sedikit sulit karena memang keterbatasan sekolah. Tetapi untuk mencari solusi agar siswa lebih semangat dan senang belajar, itu yang sangat saya ingin dapatkan, Pak. Ya, padahal Pak Surya sudah melakukan pembelajaran menarik dengan ice breaking juga ya, Pak ya. Selain dari hal yang Pak Surya jabarkan itu, ini kan Pak Surya mengikuti pendidikan guru penggerak ya. Jadi dari pendidikan guru penggerak itu yang sudah Pak Surya pelajari, hal apa yang bisa diterapkan betul sekali, di Pak. kelas Pak Surya? Oh iya, Pak, saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga mindfulness, Pak, materi yang terakhir, Pak, kepada anak-anak. Dengan memberikan pembelajaran berdiferensiasi menyesuaikan minat belajar dan gaya belajar murid, pasti akan membuat siswa lebih semangat belajar. Dan juga dengan mindfulness menciptakan anak berpikir penuh, tentu akan berdampak baik untuk kegiatan pembelajaran. Begitu, Pak. Wah, bagus itu Pak. Saya juga sangat setuju nih. Bagaimana Pak Surya? Apakah Pak Surya sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Pak Surya lakukan? Terima kasih, Pak. Gambaran saya sudah memiliki, Pak. Ya, oke. Kalau Pak Surya sudah memiliki gambaran solusi atas permasalahannya, kira-kira kapan Pak Surya akan mengimplementasikannya ini, Pak? Sebelumnya terima kasih loh, Pak. Ini saya sudah tercerahkan. Ya, insya Allah secepatnya sih, Pak, minggu-minggu ini. Oke, baik Pak Surya. Selain itu, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Pak Surya untuk melaksanakan hal itu supaya bisa lancar begitu, Pak? Sepertinya berkolaborasi dengan rekan guru yang lain, Pak, agar semakin mantap dan lancar dalam melaksanakan strategi saya, Pak. Baiklah Pak Surya, silahkan Pak Surya mengimplementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti nggih Pak. Semoga lancar dan sukses. Oke, Pak, terima kasih sudah membuka pikiran saya, Pak. Saya akan segera melakukannya. Terima kasih atas waktunya loh, Pak. Nggih, sama-sama Pak Surya. Oke, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Glory. Tadi sudah melaksanakan coaching ya Pak Glory ya? Sudah Pak. Ya, alhamdulillah. Kemudian bagaimana hasil coaching hari ini? Sudah berjalan dengan baik dan lancar Pak Glory? Iya Pak, tadi sudah berjalan lancar.
Saya juga lega, Pak. Baik, Pak Glory, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Glory setelah melakukan proses coaching. Apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching sudah menjadi apakah yang dilakukan saat melakukan coaching sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, Pak Glory? Sudah, Pak. Tinggal meningkatkan lagi skill saya sebagai coach dengan terus berlatih dan mencari literatur wawasan coach untuk menambah ilmu sebagai bekal coach yang profesional, Pak. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Glory. Dari catatan hasil observasi sudah bagus. Hanya butuh jam terbang yang lebih banyak untuk meningkatkan skill dalam menggali potensi yang ada dalam diri coach. Gitu ya Pak Glory. Baik, Pak. Terima kasih atas pengamatannya. Ini adalah bahan untuk meningkatkan skill saya dalam mengcoach seorang coach. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Pak Glory kembangkan? Ini, Pak, mungkin saya ingin bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari diri seseorang dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot yang mengiringi coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang Baik sedang Pak dihadapi, Glory, Pak. semoga ini dapat menjadi pembelajaran bagi Pak Glory dan saya juga tentunya. Saya kira cukup dari saya. Mari kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa Pak Glory, salam sehat selalu. Oke, sampai jumpa, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Glory. Oke. Sekarang aku supervisor ya. Siap. Oke ya, siap ya. Assalamualaikum Pak Irfan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Surya. Hari ini Pak Irfan akan melaksanakan praktik coaching ya. Di sini saya Iya Pak, iya Pak. Ya, di sini saya ingin diskusi tentang rubrik penilaian, percakapan, coaching, dan beberapa hal tentang coaching. Apakah Pak Irfan bisa? Oh bisa Pak, insya Allah bisa. Oke. Pada kegiatan coaching hari ini, saya akan mengamati coach dan coachee dan akan saya nilai sesuai rubrik penilaian, yaitu apakah sudah sesuai alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak sebagai coach. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mari kita diskusikan dulu beberapa hal. Kompetensi coaching mana yang ingin Pak Irfan kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Surya. Oke, Pak Irfan. Lalu bagian kompetensi mana yang ingin lebih spesifik untuk diobservasi, Pak Irfan? Ya, pada hal ini kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi dan ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu Pak Surya. Oh, mantap. Nah, dari skala 1 sampai 10, kira-kira untuk kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak Irfan ada di angka berapa ini? Ya, mungkin masih di angka 6 atau 7 begitu, Pak. Baik. Dan yang terakhir, apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai Pak Irfan sebagai coach? Ya, saya dapat menggali potensi coach dengan indikatornya, misalnya coach bisa mengemukakan ide kreatif, bisa melaksanakan rencana aksinya, serta bisa mengatasi permasalahannya ketika
melaksanakan rencana aksi tersebut serta dapat mempertanggungjawabkan aksinya. Begitu Pak Surya. Oke lah Pak Irfan. Demikian dulu ya praobservasi kali ini. Silahkan Bapak melakukan coachingnya. Nanti setelah selesai proses coaching, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Ya Pak, baik. Terima kasih Pak Surya. Oh, sama-sama Pak Irfan, monggo. Ye. Baik, selamat pagi Pak Glory. Selamat pagi Pak Irfan. Wah, bagaimana kabarnya hari ini Pak Glory? Baik Pak. Terima kasih Pak. Bagaimana Pak kabar Pak Irfan? Ya, saya juga baik. Ini kelihatannya Pak Glory ada sesuatu yang dipikirkan ini. Ada apa Pak Glory? Iya Pak, ini Pak. Saya sedang bingung ini Pak. Wah, ini apa yang membuat Pak Glory bingung dan mungkin apa yang ingin Pak Glory dapatkan dari pembicaraan kita nanti Pak Glory? Begini Pak, saya ingin berbagi cerita dan saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya Pak. Apakah Bapak ada waktu? Oke, insya Allah ada waktu untuk Pak Glory. Pokoknya tenang aja Pak Glory. Silakan diceritakan Pak, kebingungannya apa kok kayaknya bingung. Ya, jadi begini Pak, saya bingung ini Pak. Saya kan ini saya mengajar PJOK ya Pak. Padahal PJOK itu adalah salah satu mata pelajaran yang bisa dikatakan favorit untuk anak-anak begitu ya. Karena juga saya bertemu mereka satu kali dalam seminggu begitu. Tapi di pembelajaran saya ini masih ada beberapa anak yang pasif begitu, kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran saya Pak. Oke, terima kasih Pak Glory. Mungkin dari pengamatan Pak Glory ada beberapa anak yang kurang aktif. Itu mungkin Pak Glory sudah punya semacam pengamatan. Kira-kira apa ya latar belakang dari anak-anak kok ada yang pasif padahal PJOK itu biasanya anak-anak aktif. Begitu Pak Glory. Mungkin bisa disampaikan latar belakangnya. Ya begini Pak, mungkin juga saya nggak tahu ya Pak, permasalahan itu datang di dalam pembelajaran saya, waktu jam saya atau sebelum jam saya. Saya apa mungkin juga anak itu juga sakit, tapi dipaksakan untuk masuk, jadi tidak apa ya, tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran, atau juga anak juga itu juga belum sarapan begitu Pak. Jadinya anak kurang bersemangat dan Oke. aktif dalam pembelajaran Baik. saya. Mungkin sudah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Glory untuk mengantisipasi hal-hal yang demikian, Pak Glory? Oke Pak, saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan hal tersebut Pak. Saya juga sudah mencoba berbagai metode pembelajaran. Pembelajaran saya juga berbasis pendekatan bermain. Saya juga sudah memberikan ice breaking untuk memantik semangat belajar siswa. Tapi untuk memang beberapa siswa ini saya Oh iya, ada beberapa siswa ini Pak ya yang belum bisa semangat begitu Pak dalam mengikuti pembelajaran. Jadi mungkin saya juga bisa melakukan dengan mengidentifikasi 5 kebutuhan mereka dan tentunya menggunakan segitiga restitusi Pak. Intinya saya mencari solusi agar siswa saya lebih semangat dan senang belajar. oh iya. Selain dari hal yang Pak Surya tadi sudah sampaikan, Pak Surya kan ini, Pak Glory, mohon maaf, Pak Glory kan ini juga mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, mungkin ada hal-hal yang Pak Glory dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini yang bisa diterapkan dari permasalahan yang Pak Glory hadapi ini. Oke, baik Pak. Itu tadi ya Pak, menggunakan mengidentifikasi dengan 5 kebutuhan dasar manusia dan kemudian melakukan pendekatan dengan segitiga restitusi Pak.
tapi juga mungkin saya juga bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga mindfulness kepada anak-anak dengan memberikan pembelajaran berdiferensiasi menyesuaikan minat belajar dan gaya belajar siswa, pasti akan membuat Oke, siswa lebih bagus semangat belajar, sekali Pak. itu Begitu. Pak Glory menemukan caranya dan bersesuaian dengan materi pendidikan guru penggeraknya. Kemudian bagaimana Pak Glory? Apakah Pak Glory sudah memiliki gambaran tentang nanti strategi yang akan Pak Glory lakukan? Iya Pak, saya sudah memiliki gambaran. Kalau Pak Glory sudah memiliki gambaran solusi atas permasalahannya, kira-kira kapan nih Pak Glory akan mengimplementasikannya? Secepatnya Pak, mungkin Oke, di jam saya nanti. siap, bagus, bagus. Baik, Pak Glory, sekarang Pak Glory silahkan nanti mengimplementasikan strategi tersebut dan saya yakin Pak Glory nanti bisa mengimplementasikan dengan sangat baik. Nanti untuk hasilnya bisa disampaikan ke saya lagi ya, Pak Glory ya. Baik Pak, terima kasih Pak, saya akan segera melakukannya. Terima kasih atas waktunya ya Pak Irfan. Baik. Ya, sama-sama Pak Glory. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Monggo Pak Glory. Oke, baik Pak Irfan, bagaimana perasaan dan hasil coaching hari ini sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar Pak Surya. Oke, Pak Irfan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Irfan setelah melakukan proses coaching. Apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Insya Allah sudah Pak, tinggal meningkatkan lagi skill saya sebagai coach dengan terus berlatih dan mencari literatur, wawasan, coach untuk menambah ilmu saya sebagai bekal coach yang profesional. Begitu Pak Surya. Oke, amin, amin. Setelah melaksanakan coaching, dari skala 1 sampai 10, kira-kira kompetensi Pak Irfan berada di angka berapa nih? Ya mungkin ini minimal ya 7 naik dikit jadi 8. 7, 8 mungkin Pak Surya ini. Baik Pak Irfan, semoga naiknya jadi 10 ya Pak ya. Ya mohon doanya, dukungannya Pak Ya. Surya. Catatan hasil observasi juga sudah bagus, hanya butuh jam terbang yang lebih banyak untuk meningkatkan kemampuan dalam menggali potensi yang ada di dalam diri coach Pak Irfan. Baik Pak, terima kasih atas pengamatannya. Ini tentu menjadi bahan pembelajaran bagi saya untuk meningkatkan skill saya dalam menjadi coach dari seorang coachee. Iya. Satu lagi masih ada waktu nggak ya Pak ya? Iya iya Pak, bisa monggo Pak Surya. Ya. Kompetensi apa lagi Pak yang ingin Pak Glory kembangkan ini Pak? Oh Pak Irfan, lupa saya. Ya, saya ingin, oh ya, gini Pak Surya, saya ingin bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan diri seseorang dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggiring coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Begitu Pak Surya. Oke, luar biasa Pak Irfan. Semoga ini dapat menjadi pembelajaran bagi Pak Irfan dan saya juga tentunya. Saya kira cukup dari saya. Mari kita akhiri perjumpaan kita ini ya Pak ya. Ya Pak, terima kasih waktunya Pak Surya. Ya, sama-sama Pak Irfan. Selamat pagi Pak Surya, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak Glo. Alhamdulillah baik Pak Glo. Bagaimana kabarnya? Ya, saya kabar baik juga Pak. Hari ini Pak Surya akan melaksanakan praktik coaching ya?
Di sini saya ingin diskusi tentang rubrik penilaian, percakapan coaching, dan beberapa hal tentang coaching. Apakah Pak Surya bisa? Oke, tentu saja bisa Pak Glo. Oke, terima kasih Pak Surya. Pada kegiatan coaching hari ini, saya akan mengamati coach dan coachee dan akan saya nilai sesuai rubrik penilaian, yaitu apakah sudah sesuai alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak sebagai coach. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mari kita diskusikan dulu beberapa hal. Kompetensi coaching mana Oke, yang ingin kompetensi Pak yang Surya ingin saya kembangkan? kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak Glory. Oh ya, bagian kompetensi mana yang ingin lebih spesifik untuk diobservasi, Pak? Kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi dan ingin dikembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak Glory. Oke, Pak Surya. Nah, dari skala 1 sampai 10, kira-kira untuk kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak Surya ada di angka berapa ya? Saya kira 7 sampai 8 mungkin, Pak. Oh, cukup bagus berarti ya, Pak. Oke. Baik, dan yang terakhir, apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai Pak Surya sebagai coach? Oke, saya dapat menggali potensi coachee dengan indikatornya misalnya bisa mengemukakan ide kreatif, bisa melaksanakan rencana aksi, serta bisa mengatasi permasalahan ketika melaksanakan rencana aksi tersebut, serta dapat mempertanggungjawabkan aksinya. Ya, pada intinya kompetensi saya bisa meningkat gitu, Pak. Baiklah Pak Surya, demikian dulu ya pra observasi kali ini. Silahkan Pak Surya melakukan coachingnya. Nanti setelah selesai proses coaching kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Surya ya. Monggo. Baik, Pak. Terima kasih. Siap. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Surya. Bagaimana kabar hari ini, Pak Irfan? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Surya sudah perhatian kepada saya ini. Bagaimana kabarnya Pak Surya? Alhamdulillah baik juga, Pak. Oh, selalu perhatian, Pak. Pak Irfan sepertinya sedang ada yang dipikirkan atau lagi galau itu, Pak. Iya Pak, saya ini sedang galau, bingung Pak. Apa yang membuat Pak Irfan bingung? Dan apa yang ingin Pak Irfan dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya ingin cerita Pak ini dan mendapatkan solusi dari masalah saya Pak ini. Pak Surya ada waktu Pak ini Oh, untuk tentu. konsultasi? Oke, tentu untuk Pak Irfan tentu bisa, Pak. Tenang saja. Apa permasalahan yang dihadapi Pak Irfan? Silahkan bercerita, Pak. Tidak usah ada yang ditutup-tutupi. Monggo. Jadi gini Pak, saya kan jadi guru matematika di hari Senin dan jam terakhir selalu ada kendala. Ini banyak siswa itu sudah pada tidak konsentrasi mengikuti pelajaran. Alasannya lemes, capek gitu. Bahkan ada yang tidur. Lah ini gimana ya caranya saya bisa meningkatkan semangat anak-anak dalam pelajaran matematika di kelas, terlebih kan di jam terakhir pelajaran. Saya ingin kelas saya itu kondusif dan menyenangkan bagi siswa-siswa saya. Saya ingin selalu siswa-siswa saya itu senang belajar matematika baik di pagi maupun siang hari gitu Pak Surya. Oke. Kira-kira yang menjadi tantangan Pak Irfan dalam mencapai tujuan tersebut itu apa ya, Pak ya? Wah ini Pak, jadi
siswa itu memang benar-benar lelah, capek, dan lapar juga kan jam terakhir itu sudah semacam kehabisan energi untuk mengikuti pembelajaran. Ditambah lagi kelas saya itu kan di lantai 2 Pak. Jadi cukup panas membuat siswa-siswa itu gerah dan tidak semangat lagi, dikit-dikit izin keluar gitu Pak. Oke, menurut Pak Irfan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut apa ya Pak ya? Wah ini sebenarnya saya juga sudah saya ini butuh strategi Pak untuk mengendalikan siswa saya yang suka mengeluh, capek, bahkan tidur saat pelajaran berlangsung. Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif, Pak. Saya juga sudah memberikan ice breaking untuk memantik semangat belajar anak-anak. Untuk beberapa siswa memang sudah cukup semangat mengikutinya, tetapi juga kadang masih ada beberapa siswa lain itu masih alasan ngantuk, alasan sudah nggak bisa konsentrasi, dan beberapa alasan lainnya gitu, Pak. Oke, selain dari hal yang sudah Pak Irfan jabarkan itu, dengar-dengar Pak Suryan kan, Pak Irfan kan pendidikan guru penggerak ya Pak? Iya Pak, iya Pak. Menurut Bapak hal apa ini yang bisa diterapkan di kelas Pak Irfan? Oh iya Pak, ini saya baru ingat. Saya mungkin nanti akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga mindfulness kepada anak-anak dengan memberikan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan minat belajar dan gaya belajar siswa. Saya yakin anak-anak saya akan membuat lebih semangat belajar lagi, dan juga dengan mindfulness tentu bisa menciptakan anak-anak itu mampu berpikir penuh, tentu akan berdampak baik untuk kegiatan pembelajarannya Pak. Gitu Pak Surya. Oke, luar biasa itu Pak. Saya juga sangat setuju. Bagaimana Pak Irfan, apakah Bapak sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Pak Irfan lakukan itu? Oh iya Pak, ini saya sudah memiliki gambaran Pak, nanti apa yang harus saya lakukan. Oke, kalau begitu Pak Irfan sudah memiliki gambaran solusi atas permasalahan. Kira-kira kapan ini Pak Irfan akan mengimplementasikannya? Ya insya Allah secepatnya Pak, mungkin besok langsung saya eksekusi ini Pak. Oh, top Marco, top, mantap. Baik Pak, selain itu kira-kira siapa saja yang bisa membantu Pak Irfan untuk melaksanakan hal tersebut ya? Ya Pak, terima kasih. Nanti insya Allah saya akan melakukannya sama dengan guru-guru yang lain, dengan kepala sekolah akan berkolaborasi demi tujuan saya ini bisa tercapai. Begitu Pak Surya. Oh, terbaik, mantap sekali Terima kolaborasinya Pak kasih Pak. Irfan. Ya, terima kasih ya Silakan, Pak Surya atas waktunya. silakan Pak Irfan mengimplementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti ya Pak ya. Oke, siapa? Insya Allah secepatnya nanti akan segera kami tahu progresnya ke depan. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih pada Pak Surya atas waktunya untuk sehingga saya bisa menemukan sendiri atas solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Gitu Pak Surya, terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Surya, bagaimana perasaan dan hasil coaching hari ini? Sudah berjalan lancar? Alhamdulillah berjalan lancar, sukses Pak Glory. Baik Pak Surya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Surya. Setelah melakukan proses coaching ya, apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching? Sudahkah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak Surya? Menurut saya sudah Pak, tinggal meningkatkan lagi skill saya sebagai coach dengan terus berlatih dan mencari literatur wawasan coach untuk menambah ilmu sebagai bekal coach yang profesional Pak. Baik Pak Surya, setelah melaksanakan coaching,
Dari skala 1 sampai 10 kira-kira kompetensi Pak Surya berada di angka berapa gitu? Saya merasa ada peningkatan sedikit, Pak. Sekarang di 8,5, Pak. Ya. Baik Pak Surya. Catatan hasil observasi juga sudah bagus. Hanya butuh jam terbang saja yang lebih banyak untuk meningkatkan skill dalam menggali potensi yang ada dalam diri Koji. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas pengamatannya. Ini adalah bahan untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengcoach seorang kuci, Pak. Baik Pak Surya. Kemudian kompetensi apa lagi Pak yang mungkin ingin Pak Surya kembangkan? Saya ingin bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan diri seorang dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot yang menggiring kuci dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi, Pak Gori. Ya, baik Pak Surya. Semoga ini dapat menjadi pembelajaran bagi Pak Surya dan saya juga tentunya. Saya kira cukup dari saya. Mari kita akhiri perjumpaan kita ini ya Pak Surya. Sampai jumpa lain waktu. Selamat pagi. Oke, Pak. Ya, baik, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas waktunya ya, Nggih. Pak ya. Nggih, sehat selalu.